Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di Teman Cerita Channel. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang asal-usul berdirinya Candi Prambanan sebagai salah satu candi Hindu terindah yang ada di Asia Tenggara dan merupakan kompleks percandian Hindu terbesar yang ada di Indonesia. Untuk itu kepada teman-teman yang belum subscribe, mohon untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan info terbaru dari Teman Cerita. Candi Prambanan atau dikenal pula dengan nama Candi Roro Jonggrang berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Tepatnya terletak di Dusun Karangasem, Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Berdasarkan cerita rakyat yang telah lama beredar, konon Candi Prambanan ini dibangun oleh bangsa Jin di bawah kendali oleh Bandung Bondowoso. Hal ini dilakukan atas persyaratan untuk melamar Roro Jonggrang, yaitu seorang wanita yang terkenal sangat cantik jelita pada saat itu. Dan karena hal tersebutlah kemudian Roro Jonggrang memberikan persyaratan kepada Bandung Bondowoso untuk membangun 1000 candi hanya dalam waktu 1 malam saja. Dan harus selesai malam ini juga. Cerita rakyat yang telah lama beredar bahwa pembangunan Candi Prambanan atau yang dikenal pula dengan nama Candi Roro Jonggrang ini awalnya dibangun oleh Bandung Bondowoso untuk meminang wanita yang bernama Roro Jonggrang. Namun sayangnya pembangunan tersebut ternyata mengalami kegagalan. Karena Roro Jonggrang kemudian membuat siasat agar pembangunan tersebut mengalami kegagalan. Dan karena hal tersebutlah membuat Bandung Bondowoso pada saat itu sangatlah murka. Kemudian ia mengutuk Roro Jonggrang hingga ia mengutuknya menjadi sebuah arca batu yang digunakan untuk melengkapi Candi ke-1000. Namun faktanya cerita tersebut hanyalah dongeng belaka yang telah disampaikan dari mulut ke mulut. Sehingga fakta sebenarnya pembangunan dari Candi Prambanan ini tidak dibuat hanya dalam waktu 1 malam saja. Proses pembangunan Candi Prambanan, dalam proses pembangunannya ternyata Candi Prambanan ini terdapat dalam sebuah prasasti yang bernama Siwagra. Dalam prasasti tersebut dijelaskan bahwa awal mula dibangunnya Candi Prambanan ini adalah oleh Rakai Pikatan yang dimulai sekitar pada tahun 850 Masehi. Pembangunan Candi Prambanan ini ternyata memiliki tujuan, yaitu sebagai tandingan atas kompleks percandian Buddha seperti Candi Borobudur dan juga Candi Sewu. Pembangunan candi ini juga digunakan untuk menandai bahwa telah kembali kekuasaannya Wangsa Sanjaya atas wilayah Jawa. Hal ini juga sangat erat kaitannya atas persaingan dari Wangsa Sanjaya dan juga bangsa Sailendra, di mana kedua bangsa ini memiliki aliran yang berbeda. Wangsa Sanjaya sebagai penganut Hindu dan Wangsa Sailendra sebagai penganut Buddha. Selain itu, pembangunan Candi Prambanan ini juga dipercayai sebagai bentuk persembahan kepada Trimurti, yaitu 3 dewa dalam kepercayaan Hindu seperti Siwa, Wisnu, dan juga Brahma. Berdasarkan prasasti Siwagra, kompleks Candi Prambanan ini sebenarnya bernama Siwagra yang bermakna rumah dari Dewa Siwa. Meskipun Trimurti sangatlah dimuliakan dalam kompleks percandian ini, namun Dewa Siwa, Mahadewalah yang menempati ruang utama kompleks percandian ini. Kemudian dalam proses pembangunannya, ternyata bangunan Candi Prambanan ini membutuhkan waktu selama ratusan tahun yang dimulai oleh Rakai Pikatan, lalu dilanjutkan oleh Raja Lokapala,
dan dilanjutkan oleh Raja Balitung Maha Sambu secara berkelanjutan. Asal-usul nama Prambanan yang kita saat ini ketahui yaitu berujuk kepada nama desa di tempat candi ini berdiri, dan diduga nama tersebut berasal dari perubahan nama dialek bahasa Jawa. Candi Prambanan terus disempurnakan oleh raja-raja selanjutnya. Bahkan ketika era dari Kerajaan Mataram, Candi Prambanan ini digunakan sebagai tempat berlangsungnya berbagai macam upacara agung. Dan saat itu lokasi dari ibu kota di Kerajaan Mataram berada tidak jauh dari wilayah Prambanan. Kemudian ketika Empu Sindok bertahta dan mendirikan Wangsa Isyana pada tahun 930 Masehi, ibu kota kerajaan ini kemudian dipindahkan ke wilayah Jawa Timur. Hal ini diduga karena terjadinya perebutan kekuasaan atau akibat dari bencana alam seperti letusan Gunung Merapi. Hal inilah yang kemudian membuat ibu kota Candi Prambanan perlahan mulai diterlantarkan dan akhirnya mengalami keruntuhan yang terjadi sekitar abad ke-16 Masehi. Kembali dikenalnya Candi Prambanan akibat ditinggalkannya kompleks percandian ini oleh berbagai macam faktor yang telah kita ketahui sebelumnya, membuat candi ini benar-benar telah terlupakan dalam beberapa waktu. Namun seiring dengan perubahan zaman dan bergantinya waktu, kemudian banyak masyarakat dari luar yang mulai bermukim di sekitaran bekas reruntuhan Candi Prambanan ini. Meskipun pada awalnya keberadaan dari Candi Prambanan ini mereka kurang sama sekali tidak tahu menahu mengenai sejarah dan juga latar belakang sebenarnya tentang siapa raja dan juga kerajaan apa yang telah membangun monumen megah ini, sehingga muncullah cerita yang kemudian dikenal dengan nama cerita Roro Jonggrang yang kemudian banyak diceritakan dari mulut ke mulut hingga saat ini. Ketika pemerintahan kolonial Inggris menguasai wilayah Jawa, seorang tokoh dari pemerintahan Inggris yang berkebangsaan Belanda mengaku telah menemukan reruntuhan megah bekas kompleks percandian sekitar tahun 1733. Pada saat itu, pemerintah kolonial Inggris masih di bawah pimpinan Sir Thomas Stamford Raffles yang kemudian memerintahkan untuk dilakukan penyelidikan secara berlanjut mengenai reruntuhan candi ini. Namun nyatanya kompleks percandian ini tetap terlantar hingga berpuluh-puluh tahun. Dan kemudian penggalian serius dilakukan sepanjang tahun 1880-an. Yang sayangnya malah praktik penjarahan baik ukiran dan juga batu-batu candi. Pemugaran kembali dilakukan pada tahun 1918. Akan tetapi upaya serius ini yang sesungguhnya baru dimulai pada tahun 1930 dan berlanjut beberapa waktu selanjutnya. Sejak itu candi ini semakin dikenal dan ketika Indonesia merdeka, proses pemugaran ini masih terus dilanjutkan hingga dianggap selesai pada tahun 1953 atas pengumuman resmi oleh Presiden Soekarno. Lamanya proses pemugaran ini dikarenakan bangunan candi yang runtuh dan luasnya kompleks percandian serta banyaknya bagian candi yang telah hilang, dan juga karena proses alam ataupun akibat dari penjarahan saat itu. Candi Prambanan telah ditetapkan sebagai situs warisan budaya UNESCO pada tahun 1991. Selain itu, candi ini juga dinobatkan sebagai salah satu candi terindah yang ada di Asia Tenggara dan Hindu terbesar yang ada di Indonesia. Dalam arsitekturnya, Candi Prambanan ini terbentuk tinggi dan juga ramping mirip dengan percandian Hindu lainnya, di mana candi utamanya bernama Candi Siwa yang menjulang setinggi 47 meter yang letaknya berada di tengah-tengah dari ugasan candi-candi lain yang lebih kecil sebagai salah satu yang termegah dan terindah di Asia Tenggara. Candi Prambanan kini telah menjadi ikon pariwisata yang ada di Yogyakarta, yang mana candi ini mampu menarik kunjungan wisatawan baik dalam negeri maupun mancanegara untuk datang dan melihat secara langsung candi yang indah ini.